Halo para penonton setia Jigokuraku. Di episode ini kita akan menyaksikan perkembangan cerita yang semakin mendebarkan dan penuh misteri. Episode ini dibuka dengan pemandangan yang mengejutkan antara makhluk abadi yang mendominasi pulau tersebut yang dipanggil Tencent. Mereka sedang menikmati momen bercucuk tanam. Namun, momen tersebut terganggu ketika Azachobei muncul bersama adiknya Toma yang akhirnya memicu konflik dengan Tencent. Di tempat lain, Gabimaru sedang berjalan di pulau tersebut bersama kelompoknya yang terdiri dari Yuzuriha, Senta, dan Sagiri. Tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang gadis kecil misterius. Gadis ini terlihat tak biasa, mengundang kecurigaan Gabimaru yang langsung mengejarnya. Dalam pengejaran tersebut, mereka bertemu dengan sosok manusia pohon, makhluk yang sepertinya berusaha melindungi gadis itu. Manusia pohon ini memiliki penampilan seperti entitas alam dengan akar yang menutupi tubuhnya. Saat Gabimaru mencoba mendekati gadis itu, ia menyuruh Yuzuriha untuk menangani manusia pohon tersebut, mempercayakan tugas melawan makhluk itu kepadanya, sementara Gabimaru fokus pada gadis kecil tersebut. 嘘でしょ。サギリさん、ガビマルから目を離すわけにはいきません。センター殿、ご分を。 Yuzuriha, dengan teknik liciknya, setuju dan memulai pertempuran dengan manusia pohon tersebut. Dia ingin tahu apakah ninjutsunya mempan saat melawan monster. 化け物にも忍術が通用するかどうか。 Cerita pun beralih ke Gabimaru dan Sagiri. Saat Gabimaru dan Sagiri semakin dekat dengan gadis kecil itu, secara tak terduga gadis itu melancarkan serangan mendadak dengan satu pukulan yang sangat kuat ke arah Sagiri. Pukulan itu memiliki kekuatan luar biasa, hampir tak terbayangkan datang dari seorang anak kecil, dan jika tidak ditahan oleh Gabimaru, Sagiri mungkin akan terluka parah. Gabimaru berhasil menahan serangan itu, tetapi ia merasakan betapa kuatnya pukulan tersebut hingga membuatnya hampir tumbang. Gadis ini jelas bukan gadis biasa, dan kekuatannya menjadi tanda tanya besar bagi Gabimaru dan Sagiri. Tak lama setelah si Gabimaru ini menerima tumbukan itu, dia langsung mengikat dan menggantung gadis kecil itu hingga menangis. Yuzuriha mengalahkan manusia pohon tersebut dan manusia pohon itu pun meminta untuk mengembalikan gadis kecil itu. Gabimaru dan kelompoknya diajak oleh manusia pohon itu untuk mengunjungi rumahnya, dan dia juga akan memberitahu tentang ramuan keabadian. Di tempat ini, mereka akhirnya bisa beristirahat sejenak dan membersihkan diri setelah berbagai pertempuran yang mereka hadapi. マジの風呂じゃん。知事役割を交代しているだけで、本来のお役目を忘れては。ずうずうしく押しかけた上にこんな風にくつろぐなんて。見拭いですか。ありがとうございます。 Manusia pohon itu menunjukkan keramahan yang mengejutkan, menawarkan tempat perlindungan kepada mereka di tengah kekacauan pulau tersebut. Setelah bersantai dan membersihkan diri, mereka dihidangkan makanan oleh manusia pohon itu. Sambil menikmati hidangan, mereka berbincang tentang ramuan keabadian yang menjadi tujuan utama perjalanan mereka di pulau ini. Gabimaru dan teman-temannya sangat tertarik untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai ramuan tersebut, karena itulah yang diincar oleh semua orang di pulau ini. Manusia pohon memberikan beberapa petunjuk, meskipun tidak sepenuhnya jelas, mengenai asal-usul dan kemungkinan keberadaan ramuan tersebut. Di tempat lain, Azachobei dan Toma sedang bertarung habis-habisan melawan Tencent. Pertarungan ini menunjukkan betapa kuatnya Tencent.
Karena meskipun tubuhnya dihancurkan atau dipotong, Tencent mampu meregenerasi dirinya dengan cepat dan tak terkalahkan. Chobei yang terkenal brutal dan Toma yang cerdas mencoba berbagai cara untuk melukai Tencent, tetapi semua usaha mereka sia-sia. Tencent memperlihatkan kemampuannya yang tak bisa dikalahkan, membuat kedua bersaudara ini tak berdaya. Setelah pertarungan yang brutal, Tencent menghajar Chobei dan Toma hingga keduanya tak berdaya. Mereka dilemparkan ke dalam sebuah perigi yang dipenuhi dengan mayat berbunga dan tumbuhan yang aneh. Mayat yang dimasukkan ke dalam perigi ini dipercayai menjadi sumber dari ramuan keabadian atau nama lainnya Tan. Cerita berbalik ke Gabimaru dan teman-temannya. Gabimaru memutuskan untuk merendam tubuhnya di pemandian di rumah manusia pohon, mencari ketenangan setelah berbagai pertempuran yang melelahkan. Namun, ketika ia memasuki pemandian tersebut, ia mendapati gadis kecil yang tadi menyerangnya sedang mandi di sana. Gadis itu terlihat ketakutan dan menangis ketika melihat Gabimaru masuk. Adegan ini memberikan kontras antara kekuatan luar biasa gadis itu dan kelembutannya sebagai seorang anak kecil yang rentan. Gabimaru, meskipun biasanya bersikap dingin dan tanpa emosi, teringat akan istrinya saat berada di pemandian itu. Mandi tersebut menjadi momen refleksi bagi Gabimaru, yang terus memikirkan istrinya sebagai satu-satunya alasan ia berusaha bertahan hidup dan keluar dari pulau yang mematikan ini. Kenangan tentang istrinya memberinya semangat baru untuk melanjutkan perjalanannya, meskipun bahaya semakin besar di depan mata. Dan cerita pun berbalik ke Tenza dan Nurugai yang sedang berdiskusi di pinggir pantai. Mereka membahas strategi dan upaya bertahan hidup di pulau yang berbahaya ini, sambil mengamati keadaan sekitar. Namun, suasana tenang tersebut segera berubah menjadi tegang ketika seorang Tencent muncul, yaitu Jujin, salah satu dari makhluk abadi yang dikenal karena kekuatannya yang mengerikan. Tenza dan Nurugai menyadari bahaya besar yang mengancam mereka dan memutuskan untuk melarikan diri. Tapi Jujin, dengan kecepatannya yang luar biasa, segera mengejar mereka. Dalam upaya mempertahankan diri, Tenza berhasil menebas mata dan tubuh Jujin, berharap itu akan menghentikan musuhnya. Namun, kejutan besar terjadi apabila Jujin pulih dengan cepat, regenerasi tubuhnya terjadi hanya dalam hitungan detik. Tak ada waktu untuk berhenti, Tenza dan Nurugai kembali melarikan diri dengan Jujin yang terus mengejar mereka, bahkan ketika kepalanya masih dalam proses menyambung ke tubuhnya. Saat mereka berada dalam situasi yang putus asa, tiba-tiba seorang samurai lain muncul untuk membantu mereka. Shion, guru kepada Tenza. Dengan satu tebasan cepat, Shion memenggal kepala Jujin dan memerintahkan Tenza serta Nurugai untuk segera melarikan diri. Namun, momen kemenangan itu singkat. Setelah mereka berlari, Jujin, yang tampaknya tak bisa dihentikan, kembali muncul dalam sekejap di samping mereka. Shion dengan refleksnya langsung menarik Tenza dan Nurugai ke belakang. Tiba-tiba percikan darah langsung keluar dari leher Shion. Serangan itu begitu cepat hingga Shion terluka parah akibat serangan kilat dari tangan Jujin. Melihat Shion terluka parah, Tenza tak tinggal diam. Pertarungan epik antara Tenza dan Jujin pun terjadi. Tenza bertarung habis-habisan dengan keberanian luar biasa, berusaha melindungi Nurugai dan Shion. Namun, dalam hati ia menyadari bahwa mereka tidak bisa menang melawan Jujin, yang tampaknya tidak bisa mati. Tenza akhirnya memutuskan untuk berkorban, meminta Nurugai dan Shion melarikan diri sementara ia tetap bertahan untuk menghadapi Jujin sendirian. Tenza melancarkan serangan terakhirnya dengan seluruh kekuatannya, meski tahu bahwa kemungkinan besar ini adalah akhir baginya.
勝てない。先生、逃げてくれ。一言でいい。Dalam momen heroik yang penuh emosi, Tenza akhirnya gugur di medan pertempuran, memberikan waktu yang cukup bagi Nurugai dan Shion untuk menyelamatkan diri. Di akhir cerita, kita melihat Nurugai yang sedang menangis menyalahkan Shion karena tidak membantu Tenza. Rasa kehilangan yang mendalam tampak jelas pada wajah mereka, karena Tenza telah memberikan nyawanya untuk melindungi mereka. Shion, yang penuh dendam, bersumpah akan membalas kematian Tenza dan menghancurkan musuh mereka. Episode ini berakhir dengan emosi yang begitu kuat, memperlihatkan betapa kerasnya perjuangan bertahan hidup di pulau ini dan harga yang harus dibayar oleh para karakter utama. これが天座の望みだ。一旦引くしかなかった。だが必ず落とす前はつける。 Itulah kisah penuh brutal dan pertarungan dari episode 7 dan 8 Jigoku Raku. Episode ini memperlihatkan pengorbanan besar dan kesetiaan yang mendalam. Bagaimana perasaan kalian setelah menonton episode ini? Apakah kalian setuju dengan keputusan Tenza di akhir cerita tadi? Tidak usah ragu untuk memberi pendapat kalian di ruang komentar. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian menikmati ceritanya. Dan pastikan kalian subscribe agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya yang semakin seru ke hadapannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!